Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2619 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop perselisihan. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop kita dapat melihat perselisihan. Artinya di tengah-tengah jemaat di Korintus ada gesekan, ada perselisihan yang memicu pada perpecahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini supaya kita terhindar dari perselisihan. Saudara, yang pertama kita belajar dari ayat 1 dan ayat 2 di sana. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Dan aku, yang dimaksudkan di sini Rasul Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, pesan Rasul Paulus untuk terhindar dari perselisihan, kita harus dewasa dalam Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dewasa di dalam Kristus, maka kita tidak akan ngambek, kita tidak akan berantem, kita tidak akan tersinggung ketika kita mungkin tidak dihargai, tidak dihormati, tidak mendapat yang sepantasnya. Kita tidak tersinggung, kita tidak akan bermasalah dengan orang hanya karena masalah-masalah kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan anak kecil.
Anak kecil kalau barangnya atau sesuatu yang dia punya diambil, dia akan marah, saudara. Dia akan ngambek. Dia akan nangis. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah dewasa di dalam Kristus, saudara, ketika ada orang yang mau ambil sukacita kita, mau ambil damai sejahtera kita, mau ambil pelayanan kita, saudara, kita nggak tersinggung. Kita tidak marah, kita tidak akan emosi. Betul? Karena kita sudah dewasa dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang sudah terjun dalam pelayanan tapi mentalnya masih anak kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus dewasa. Kita jangan sampai masih memiliki mental anak kecil. Perhatikan di ayat firman Tuhan ayat 1 dan ayat 2 di sana. Saya menangkap juga di sini ada penyesalan Rasul Paulus yang terlalu lembek dalam pengajarannya kepada jemaat sehingga mereka memiliki mental anak kecil. Perhatikan ayat 2 di sana dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sadar bahwa dia terlalu lembek dalam pengajaran kepada jemaat pada waktu itu. Dan dia dapat melihat bahwa dampaknya ini membuat jemaat tidak dewasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baru percaya kepada Tuhan, ya makanannya masih susu, saudara. Masih yang lembek-lembek. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah seharusnya kita dewasa dalam Kristus. Kita makan makanan yang keras, bukan lagi pujian, tetapi mulai, saudara, kata-kata teguran, nasihat, peringatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dewasa, makanannya yaitu firman Tuhan atau khotbahnya itu keras. Amin. Karena apa? Sudah dewasa. Beda dengan anak kecil, dibentak dikit nangis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus dewasa dalam Kristus. Amin. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita harus meninggalkan atau mematikan semua kehidupan duniawi kita. Kedagingan kita, itu harus kita matikan, tinggalkan. Amin. Karena kalau kita masih membawa, saudara, kehidupan duniawi kita, ketika kita ada dalam komunitas, ada dalam pelayanan, itu akan menjadi pemicu bentrokan. Karena semua masing-masing membawa egonya. Itulah pemicu bentrokan, pemicu perselisihan, perkelahian di antara anak-anak Tuhan. Karena apa? Masing-masing masih bawa ego. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus meninggalkan, matikan ego kita. Saudara, tanda orang masih hidup dalam duniawi, suka berselisih, suka sekali cari-cari masalah. Sudah aman, damai, datang dia, saudara, ribut. Datang dia pasti bermasalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda orang yang masih hidup dalam duniawi suka berselisih, suka cari masalah. Yang kedua, saudara, iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang iri hati itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu orang yang iri hati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kalau kita masih ada iri hati dalam hati kita, itu berarti kita masih hidup dalam keduniawian. Bertobat, saudara. Karena kalau kita masih hidup secara dunia, maka kita tidak akan paham maksud Tuhan. Bahkan kita tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Kenapa? Karena kita masih hidup secara duniawi. Seharusnya kita hidup secara roh, amin, rohani, bukan duniawi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda orang masih hidup duniawi. Yang ketiga, suka membeda-bedakan pemimpin satu dengan yang lain, gereja satu dengan yang lain. Suka sekali membeda-bedakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita suka membeda-bedakan, itu menandakan kita masih hidup secara duniawi. Karena apa saudara? Karena yang ada pada kita, semua hal yang menyenangkan dari orang itu, lalu kita bandingkan, oh waktu dulu kami dapat ini, dapat itu, kok sekarang enggak. Kita membeda-bedakan saudara, pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Saudara, kita membedakan gereja satu dengan gereja lain, gembala atau pendeta satu dengan pendeta yang lain, itu menandakan saudara masih hidup secara duniawi. Kalau kita secara roh, kita yakin dan percaya semua itu berproses. Semua Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, untuk menghindari perselisihan, kita harus mematikan ego kita, kehidupan duniawi kita. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 4 sampai ayat 7 di sana. Firman Tuhan berkata, karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara yang dikasihi Tuhan dari dulu sampai sekarang, ya saudara, tidak ada pertumbuhan. Dari dulu sampai sekarang gak bisa berdoa. Saudara dari dulu sampai sekarang gak mau melayani. Itu menandakan saudara tidak bertumbuh dalam Kristus. Orang yang bertumbuh dalam Kristus, saudara, perhatikan tanaman dari biji. Saudara, beberapa hari kemudian tumbuh akar, bertumbuh ke atas, setahun, saudara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belajar berbuah dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga saudara dan saya. Kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Proses pertumbuhan tadi saya katakan. Berakar, artinya kita betul-betul punya dasar, landasan yang kuat di dalam Kristus, yaitu kebenaran firman-Nya. Amin. Itu harus menjadi pegangan kita. Itu seperti akar yang memegang ke bawah. Demikian juga dengan kita. Pegang firman Tuhan. Bukan berarti kemana-mana kita bawa firman. Bukan. Artinya hidup kita harus dilandasi oleh firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Lalu kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang dunia itu mau melihat pembuktian. Orang dunia itu mau melihat buah dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Supaya orang-orang di luar sana dapat melihat bahwa benar kita adalah murid Kristus yang bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang bertumbuh dalam Kristus, dia tidak akan buat masalah. Dia tidak akan hidup menjadi pemecah belah dalam pelayanan. Saya yakin dan percaya, bicara tentang akar, ya berarti dia setia. Amin. Apapun yang terjadi di gereja, tidak membuat dia berubah, tidak membuat dia tercabut, tidak membuat dia menjadi kering. Justru dia semakin kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara di dalam kehidupan saudara dari dulu sampai sekarang, ya saudara lihat sendiri kan, nilai sendiri.
apakah saudara bertumbuh atau tidak? Orang yang bertumbuh setia. Amin. Haleluya. Dan menghasilkan buah. Itu orang bertumbuh. Yang terakhir, yang keempat, dari firman Tuhan ini, kita belajar dari Rasul Paulus. Perhatikan ayat terakhir, ayat 8 dan 9. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini Rasul Paulus mau katakan, jangan membeda-bedakan pelayanan. Jangan ada yang mengatasnamakan, oh ini aliran Paulus, ini aliran Apolos, oh ini aliran gereja ini, gereja itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita semua rekan sekerja Allah. Amin. Kita semua satu tim dengan Kristus. Jangan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Jangan saudara sampai mengeksklusifkan diri saudara. Saudara, kita rekan pelayanan. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus, di mana kita harus bersatu, mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan nyata, banyak orang, saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu bangga dengan gerejanya. Jadi banyak di lapangan kita jumpai saudara, orang dari gereja besar begitu fanatik, begitu bangganya dengan gerejanya, sampai apa saudara, tidak mau bekerja sama dengan gereja lain. Tidak mau bersatu dengan gereja lain. Karena apa? Terlalu eksklusif. Saudara, kita harusnya inklusif. Kita harusnya bergandengan tangan. Dapat bekerja sama dengan siapa saja. Sesama tubuh Kristus dari aliran gereja manapun. Kecuali aliran sesat. Kita tidak boleh kompromi dengan penyesat-penyesat. Tapi sesama kita sepaham. Yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah perintah Tuhan. Dasarnya Alkitab, Tuhannya Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita rekan sekerja Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara terlalu bangga dengan gereja saudara sampai saudara sulit untuk bekerja sama dengan gereja lain. Saudara, di lapangan memang terjadi seperti itu. Itulah pemicu perselisihan satu dengan yang lain, saudara. Padahal kita seiman, tapi kita saling apa saudara? Saling selidik. Oh, saya alami dalam pelayanan saudara, di daerah-daerah, di perintisan-perintisan saya rintis saudara, seperti itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar, mau gereja besar, gereja kecil, kita tubuh Kristus. Jangan saling jegal satu dengan yang lain. Sesama orang percaya kita harus saling dukung. Kenapa ada gereja kecil, ada gereja besar? Karena gereja besar tidak bisa menangani yang kecil. Makanya saudara, ada pelayanan kepada orang-orang kecil itu yang dijangkau oleh, mungkin bagi pandangan orang, itu gereja kecil. Saudara, tujuannya apa? Saling melengkapi. Mungkin saudara di gereja besar yang saudara layani orang-orang besar, sampai orang kecil tidak mau saudara masuk ke situ karena minder. Atau sebaliknya saudara nggak usah mencari keributan. Oh, saya aliran gereja besar, oh saya dari Apolos, saya aliran Paulus. Tidak, Rasul Paulus membantah itu. Tidak boleh kita mengatasnamakan itu. Saudara, tidak peduli siapa yang menanam, tetapi yang terpenting siapa yang bertumbuh. Yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Amin. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh bawa-bawa nama-nama besar, pendeta-pendeta besar. Kita rekan sekerja Allah. Kita harus bergandengan tangan bersama-sama mengerjakan
proyek ilahi ini, menangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita ini rekan sekerja, saya yakin dan percaya Saudara, di mana ada kerendahan hati, di sana ada persatuan. Di mana gereja Tuhan bersatu, gereja Tuhan kuat, gereja Tuhan jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar Saudara dari Rasul Paulus, bagaimana kita dapat mengatasi masalah yang terjadi di dalam pelayanan. Kita harus dewasa dalam Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meninggalkan atau mematikan semua kehidupan duniawi atau ego kita. Yang ketiga, Saudara, kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Artinya kita harus setia di dalam Kristus. Yang keempat, kita belajar Saudara, kita adalah rekan pelayanan Allah. Kita hamba, bukan bos. Kita sama punya satu bos, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita pekerja. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.